Dan mungkin yang penting banget buat orang marketing tuh selalu terbuka matanya sama apa yang perusahaan lain lakukan gitu loh. Ketemu lagi di Sore Senja. Sekarang tamu kita nih, teman gue sendiri dari kecil, si Catherine Monica Parapak. Hai Cat. Hai Runi, hai David. Halo Catherine. Kita sebenarnya cuma mau ngobrol-ngobrol santai aja tentang cerita-cerita tentang profesi itu seperti apa sih gitu. Boleh nggak lo ceritain? Apa sih sebenarnya profesi lo? Gue juga nggak tahu lo, Tin. Title lo tuh apa sih sebenarnya? Jadi sekarang pekerjaan ini gue lo gitu ya. Pekerjaan Iya, boleh. Gue sekarang itu head of customer office di suatu perusahaan asuransi. Tapi ini kerjaan lumayan baru sih gitu. Sebelumnya lumayan lama, sekitar 5 tahunan tuh head of brand and communication. Gitu. Kalau head of customer office itu kita take care of customer experience gitu. Gimana caranya pengalaman nasabah kita tuh bagus lah gitu. Terus mereka mau stay sama kita, jadi kita cek retentionnya gitu. Terus mereka mau repurchase lagi, mereka loyal sama kita, kayak gitu sih kerjaan jadi, itu kira-kira. Bidang lo jadi sebenarnya kalau mau dibilang marketing ya, bisa dibilang gitu nggak? Sebenarnya marketing, karena memang customer experience itu kayak bagian baru lah di dunia marketing. Jadi total lo udah di dunia marketing udah berapa puluh tahun, Tin? Nanti kelihatan tua ya, Run ya? Mungkin berapa ya? Mungkin berapa sekian belas gitu kali ya, sekian belas hampir 20 tahun kali ya, tapi belum 20 sih. 15, lebih dari 15 tapi pastinya. 15, mungkin 17 gitu kali ya. Oh, berarti lagi manis-manisnya kan ya sekarang? Lagi manis, udah bisa pesta ya, Sweet 17. Perlu dirayakan dong. Perlu dirayakan ya dengan bekerja di rumah. Iya itu. Lo bisa ceritain nggak? Dulu lo awal langsung terjun di marketing atau gimana? Awal kerja? Iya, jadi dulu tuh gue memang kuliah marketing. Jadi dulu tuh bokap gue bilang, kayak kamu cocok marketing. Mungkin karena pas SMA kan kayak suka OSIS lah, cari dana, kayak gitu kan. Terus udah gitu kuliahnya marketing, begitu kerjaan pertama juga marketing, manajemen trainee itu bareng sama si Micum, sama David. Terus di insurance mungkin total ada, nggak hanya satu company sih, di insurance mungkin sekitar 7 tahunan lah. Jadi lo dulu majornya apa, Tin? Majornya memang namanya tuh Bachelor of Commerce, majoring in marketing. Jadi memang belajar marketing. Berarti lo orang yang kuliah dan bekerja di bidang yang sama ya, ideal banget gitu kan? Iya, semacam boring mungkin ya. Paling lurus gitu ya. Nggak yang salah, tipe-tipe salah jurusan gitu, nggak. Tapi sempat salah jurusan. Jadi waktu tahun pertama sempat gue ngambil computer science. Cuma 6 bulan, habis itu aduh kayaknya nggak cocok. Jadi akhirnya masuk marketing. Padahal sekarang lagi nge-booming banget kalau lo ambil computer science. Iya sih, cuma itu computer science yang back end programming banget ya. Sebenarnya kalau kita ngomong customer experience, sekarang banyak banget relate ke teknologi juga, Run. Jadi semuanya kan becoming digital gitu. Jadi kalau kita ngomong customer experience, pengalaman customer, mereka ketemu sama perusahaan seperti apa tuh udah digital banget, dan akhirnya mau nggak mau juga belajar lah gitu, kayak user experience, UI UX, desain UI UX tuh seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Jadi ya teknologi udah given lah, Run. Udah blend di semua bidang ya. Ini kan, semuanya harus go digital dalam sekejap gitu kan. Iya. Jadi lo merasa ini bener nggak kuliah lo ambil dengan kerja ini jadi passion lo nggak sih gitu? Bener nggak bidang yang lo ambil? Bener nggak ini jiwa lo marketing, bener nggak? Mungkin emang orang cocok-cocokan ya. Mungkin kalau buat gue sih merasa cukup cocok gitu ya sama marketing. Terus gue juga masih inget banget sih sama dosen marketing gue tuh, namanya Red Walker, asli galak banget. Tapi itu juga dia memang bekas praktisi, terus emang seru sih. Memang apa yang dilakukan dulu di kuliah sama kenyataan cukup deket lah gitu. Jadi juga dari dulu happy pas udah ngejalanin pekerjaannya juga
happy lah gitu. Kat, kuliah marketing sama kerja di marketing apa sih yang paling menyenangkan? Kalau dulu pas kuliah sih mungkin karena seru ya dengar cerita-cerita case study-nya tuh, terus kebetulan profesornya juga bekas praktisi kan, jadi kayaknya seru gitu dengerin cerita real case gitu tentang misalnya brand ini punya suatu isu, terus gimana mereka nyelesain masalahnya, terus akhirnya jualannya jadi bagus kayak gitu kan. Jadi banyak case study. Terus pas udah kerja sih ya seru sih ngejalaninnya. Bahkan tuh dulu waktu awal-awal kerja tuh kayak kita punya brand tuh kayak bayi kita sendiri gitu ya. Siang malam kita pikirin gitu ya. Gimana ya supaya brand kita ini bisa maju dan berkembang gitu dengan baik gitu. Terus gue senangnya juga kalau di marketing kan banyak hal yang, karena gue suka banget yang halnya visual gitu kan. Jadi senang banget ngelihat sesuatu dari konsep, terus nanti bisa jadi gitu. Desainnya seperti apa, tampilannya seperti apa gitu, experience-nya tuh seperti apa. Kalau itu gue senang, jadi kayak seolah-olah mungkin kita juga nggak bisa gambar atau nggak bisa, kita bukan artis atau pelukis gitu, tapi kita bisa menghasilkan sesuatu ya dengan bantuan sejumlah desainer yang ada di belakang kita gitu, atau misalnya bikin event yang seru gitu. Banyak kan orang persepsi itu ya kalau jadi marketing itu kan banyak kan intuisi, abstrak, imajinasi, banyak otak kanannya daripada otak kirinya. Bener nggak sih? Kalau menurut gue setuju sih gitu, bahwa kadang-kadang you just feel it in your stomach gitu ya, kayaknya intuisi lo, pokoknya lo tahu ini benar gitu. Nah tapi akhirnya setelah bertahun-tahun kerja, intuisi itu harus jadi seringkali jadi business case kan. Jadi dari yang apa kita rasakan ini will work, akhirnya harus jadi numbers juga gitu. Harus misalnya gue mau minta duit sebanyak ini dong gitu ke finance kan, mau bikin project A misalnya. Nanti akhirnya dari right brain harus jadi left brain, karena akhirnya harus dihitung kan, misalnya oh iya nanti akan menciptakan kenaikan, misalnya kenaikan loyalty segini, atau kenaikan conversion, orang yang tadinya nggak beli jadi segini gitu. Jadi akhirnya dari kiri mungkin akhirnya dari kanan akhirnya harus menjadi kiri gitu, supaya kita bisa dapat fundingnya juga gitu kan. Ya, kalau sehari-hari gitu yang dikerjain seorang marketing tuh seperti apa? Iya, nggak tahu kalau sekarang sih dari work from home kayaknya meeting terus ya. Mungkin macam-macam ya, misalnya kita desain campaign mungkin ya. Mungkin desain campaign gitu, nanti untuk quarter baru kita akan ada promosi apa gitu kan. Terus mungkin kedua kita ada juga di bawah saya juga, tempat saya juga research gitu. Jadi misalnya kita research ke customer, kira-kira produk ini menarik nggak? Kalau kita buat suatu aplikasi, UI UX-nya bagus nggak? Seperti itu kan. Kita tes ke customer juga. Terus kita juga ada proses kayak kita bikin customer journey mapping. Terus kita misalnya kayak contoh sekarang nih ya, ambil contoh ya. Sekarang kan gara-gara COVID ini, tadinya kan penjualan face to face. Sekarang kan jadi dilakukan melalui kayak video call ya. Nah di situ kan ada regulasi baru. Nah gimana caranya kita mendesain customer experience supaya nasabah kita tuh merasa nyaman gitu loh, walaupun harus ada video call, terus ada keharusan dari pemerintah harus ada yang di-record gitu. Gimana caranya nasabah kita tuh tetap merasa nyaman gitu dengan semua situasi seperti ini. Itu benar-benar kita rancang tuh dari skripnya, dari proses flow-nya, seperti itu. Sibuk ya, nyiapin marketing campaign berikutnya berarti ya? Biasanya nyiapin marketing campaign atau bantu customer research buat new product atau develop project gitu. Ya seru juga sih. Gue sebenarnya pengen nanya. Sebenarnya sih kita ngobrol profesi ini kan gue sebenarnya pengen biar orang-orang yang mungkin yang buat adik-adik ya sebenarnya ya pengen tahu kan sebenarnya dunia marketing itu seperti apa. Untuk mereka yang masih belum tahu sebenarnya Tin, mau terjun di dunia mana, kalau misalnya tiba-tiba mereka tertarik gitu ya dengerin lo karena profesi lo ini, lo bilang mereka harus punya apa sih untuk bisa, bukan sukses ya, paling nggak bisa
di dunia marketing tuh lo butuh skill apa gitu? Lo bisa cerita apa di situ? Iya, mungkin tanda-tandanya ya kalau orang cocok di marketing mungkin yang mungkin zaman SMA atau kuliah tuh suka berorganisasi ya. Biasanya tuh mereka banyak kerja sama banyak orang, itu dibutuhin banget di marketing. Terus mungkin kedua, mungkin orang yang memang punya jiwa kreatif kali ya, kayak punya ide gitu. Terus mungkin juga tipe orang yang suka merubah sesuatu gitu. Jadi bisa misalnya tadinya mungkin satu project A gitu ya, mungkin di tempat kuliah gitu, kalau terus dia ingin merubah menjadi B gitu. Itu kira-kira tipe-tipe karakter orang marketing kalau menurut saya sih gitu. Dan mungkin boleh tahu nggak yang kerja di tim lo itu sebenarnya backgroundnya semua marketing nggak, Tin? Maksudnya at least yang jadi tim lo? Ada yang marketing, ada juga yang mungkin kayak general ekonomi ya, macam-macam sih. Ada juga yang kayaknya backgroundnya tuh dari finance juga ada gitu. Ada juga sih. Jadi orang box gitu bisa succeed juga ya di marketing ya. Misalnya orang finance atau orang IT gitu masuk marketing. Sebenarnya bisa aja sih. Yang penting punya jiwa yang maksudnya yang kreatif gitu. Ya kadang-kadang juga hardworking juga penting ya gitu. Dan mungkin dalam tim juga orangnya harus yang variasi gitu. Jadi misalnya ya kalau di tim aku juga misalnya aku yang kasih ide gitu, tapi juga ada tim marketing dia yang disiplin kan, bikin project manajemennya gitu kan. Terus untuk ngejalanin supaya jalan gitu, bikin semua dokumentasi supaya kita bisa dapat approval. Itu juga memang kadang-kadang di tim marketing juga karakternya berbeda-beda gitu. Nggak berarti harus seragam juga sih. Nah, kalau lagi lo lagi pengen hire orang di tim lo, apa sih yang lo spesifik yang lo cari gitu? Ya sebenarnya sih tergantung, kadang-kadang ada different role juga ya. Jadi misalnya ada yang kerjanya tuh benar-benar spesifik ngeliatin customer journey. Jadi customer kita dari pertama dia kenal sama perusahaan kita tuh seperti apa, terus pada saat misalnya dia di service itu prosesnya seperti apa. Kalau di bidang itu kan memang orangnya harus yang mungkin punya passion untuk merubah sesuatu ya, dan juga cukup proses driven juga gitu orangnya. Jadi yang nggak bisa dibilang semua orang marketing harus kayak saya gitu ya, yang orangnya kayaknya suka beride gitu. Tapi profilnya juga ada yang macam-macam. Itu misalnya di customer journey. Kalau di customer research biasanya sih orang-orangnya tuh yang mungkin punya background research ya, biasanya dari research agency juga. Seperti itu. Kalau yang ngejalanin campaign biasanya harus punya banyak ide, tapi selain itu juga punya disiplin kan, karena kalau campaign harus tracking gitu. Terus terutama kalau di campaign mesti banyak banget koordinasi sama orang sales, terus minta approval sama finance gitu. Jadi mungkin kemampuan untuk istilahnya negosiasi, terus komunikasi, bisa cross di dalam company tuh dia gaul lah gitu ya, bisa masuk kemana-mana, itu juga penting sih kalau function itu. Cuma beda-beda juga sih. Nanti kalau dulu di function saya di brand and com juga orangnya beda-beda kan. Ada orang com yang emang orang PR gitu kan, dibutuhin juga kan. Sebenarnya di dalam marketing tim itu banyak role ya berarti ya. Kira-kira ada berapa role tuh? Apa aja tuh? Jadi ada biasanya orang brand itu kalau di tempat kita seringkali yang punya pengalaman desain gitu dulunya, some level of design gitu. Dia biasa membawai banyak sekali tim desain. Terus ada orang komunikasi, corporate communication, biasanya tuh backgroundnya PR gitu. Dan juga dia bisa bantu buat semua komunikasi internal dalam company gitu kan. Kalau perusahaannya gede butuh banget tuh banyak komunikasi internal gitu. Apalagi lagi masa seperti ini kan, bisa komunikasi ke seluruh employee gitu without being at the office gitu kan. Terus udah gitu selain itu ada consumer research. Itu biasanya juga orang dari industri yang pernah ngejalanin research gitu. Terus mungkin kalau campaign lebih bisa siapa aja ya.
Kalau marketing itu cocok nggak udah fresh graduate? Sebenarnya fresh graduate bisa aja. Tapi memang karena saya juga merasa sedih juga ya, nggak banyak company memang terima fresh graduate ya Micum ya. Tapi ada company-company tertentu tuh yang memang invest ya dalam manajemen trainee program gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan sih kalau memang kualitasnya oke, punya leadership gitu kan. Tapi memang apa ya? Memang pengalaman juga kadang-kadang penting juga sih. Kalau di Indonesia tuh udah ada belum sih sekolah yang udah banyak sekolah yang khusus marketing gitu di jurusannya atau majornya gitu banyak gimana? Sebenarnya ada sih, saya kan pernah ngajar juga jadi dosen. Ada sih jurusan marketing udah ada sih di Indonesia di beberapa kayak yang business school gitu kan, menamakan diri business school atau mungkin yang kayak fakultas ekonomi juga ada sih kayaknya beberapa yang ada marketing. Tin, zaman sekarang lo rekrut orang lebih banyak berdasarkan experience-nya dia, atau sebenarnya lo masih lihat dia dari lulusan sekolah mana? Waduh, ini kan orang sedih ya, padahal mereka sudah capek-capek sekolah kayak gitu ya. Sebenarnya sih sekolah itu mungkin kalau sekolahnya bagus banget ya, mungkin kita consider ya. Tapi lebih banyak sih dari pengalaman ya, kalau aku lihat. Kalau kamu misalnya ditanya nih tim gue nih sekolahnya di mana, aduh kebanyakan sih juga nggak tahu gitu mereka tuh dulu sekolahnya di mana. Oke, berarti sebenarnya lo kalau CV masuk ke lo tuh kayaknya education lo skip ya, lo bacanya lebih ke experience dong. Iya sama mungkin juga kebetulan kalau di industri kita biasanya orangnya tuh banyak yang pindah antar company gitu, jadi kita punya teman itu di perusahaan-perusahaan sejenis kan gitu, dan kita tinggal tanya gitu, telepon ini orangnya gimana sih gitu. Jadi lebih ke sana ya sekarang ya, sebenarnya lebih ke connection gitu ya, lihat pengalamannya dia di perusahaan sebelumnya. Lebih ke attitude sih sebenarnya sejujurnya. Iya. Jadi lo nanya tuh untuk pengen tahu dia kerjanya tuh seperti apa gitu ya, etika kerjanya ya. Iya, itu akhirnya nomor satu sih biasanya yang pertama kita tanya pada saat rekrut orang. Gitu. Generasi milenial sekarang tuh etika kerjanya gimana, Tin? Lo kan banyak punya generasi millennials kan? Ya mungkin kalau aku sih sarannya berarti melihat hal itu mungkin mesti rajin-rajin magang kali ya. Jadi itu salah satu cara untuk bisa masuk ke organisasi mungkin ya. Kalau etika kerja milenial, waduh saya juga nggak ada nih di tim saya yang benar-benar muda banget. Tapi kalau saya lihat sih mereka lebih fokus ke ini ya, ke hasil kan, bukan prosesnya gitu. Yang mana secara pribadi saya juga lebih suka sih gitu, seperti itu. Jadi lo model yang juga ngelihat hasilnya, prosesnya, apa hasilnya? Hasilnya. Tapi kayaknya milenial lebih parah lagi sih di situ. Jadi mereka nggak terlalu suka diatur kan cara kerja atau gimana, dan mereka juga ada beberapa sih kayaknya pengen cepat naik gitu. Iya, secara karir ya. Pengen secara karir, kalau aku lihat sih kayaknya pengen cepet improve gitu, tapi mungkin perlu juga di balance dengan improving skill gitu kan. Mereka gitu, kayaknya mereka fokusnya kadang-kadang kalau 2 tahun mesti ini, 2 tahun mesti ini gitu kan. Ada sedikit seperti itu sih. Kan kalau udah diterima nih misalnya ya jadi marketing gitu kan, terus jenjang karirnya di marketing seperti apa sih rata-rata industri gitu kan? Sebetulnya benar-benar tergantung dari perusahaan ya, tipe perusahaannya gitu. Kebetulan ya ini kalau di industri saya tuh jenjang karirnya paling banyak ya orang itu dengan pindah perusahaan, ya itu agak disayangkan ya gitu. Jadi biasanya orang pindah untuk lebih cepat gitu kalau mau mencapai jenjang karir, tapi nggak menutup kemungkinan juga sih, tergantung kualitas lah. Pokoknya kalau karir itu tergantung kualitas orang lah, nggak bisa cuma itu aja sih poinnya gitu. If you are good then you will go ahead gitu, itu aja sih. Tapi apa benar nggak profesi marketing itu tuh
biasanya ada jangka waktu tertentu dia banyakkan pindah rotasi perusahaan gitu ya. Iya, iya. Mungkin gini ya, kadang-kadang orang di marketing saya lihat suka bosan brand ya. Bosan brand. Jadi maksudnya saya udah handle brand ini berapa tahun, terus saya pengen handle brand lain gitu. Karena kadang-kadang challenge di satu brand kan itu-itu aja ya. Jadi kadang-kadang itu yang membuat mereka pindah-pindah company, mungkin cari challenge yang baru kali ya. Itu kadang-kadang terjadi sih. Jadi lebih ke arah mencari challenge yang baru, atau mungkin juga ada bosan gitu nggak? Iya, mungkin kan kayaknya tuh, ya istilahnya kayak kita mengasuh sesuatu gitu ya. Ini bukan anak ya, mengasuh sesuatu, mungkin kita udah transform ya, dari begini jadi begini, terus kayaknya jadi seolah-olah mulai jadi kayak business as usual gitu. Mungkin mereka pengen pindah brand supaya ada challenge yang baru gitu. Itu terjadi nggak tim di industri lo tuh banyak turnover nggak karena orang-orang marketing itu sering lompat-lompat. Tim lo itu sering berganti-ganti nggak jadinya? Sebenarnya sih kalau khusus di tim aku nggak terlalu banyak. Biasanya tim yang aku handle biasanya nggak terlalu banyak keluar. Karena kita tuh bener-bener ya kita biasanya saling suka gitu loh sama timnya tuh, kayak we like each other gitu somehow. Itu satu. Terus kedua, kita percaya bahwa what we're doing in the industry itu udah paling keren, mungkin GR ya, udah paling jadi kita ngerasa pindah ke situ mereka ada apa ya di situ kurang gitu ya. Sepertinya mereka punya aset apa di situ ya gitu kan, ada certain aset kan kita juga punya dari regional kita kayak gitu kan. Mereka invest, misalnya ada brand ambasadornya lah, ada mereka sponsor apa gitu. Jadi kebetulan di tim kita dan company kita cukup secara brand, soalnya kalau orang brand itu lebih agak mungkin ego atau apa gitu ya Micum ya. Jadi kayak harus ada perasaan bangga dengan hasil karya gitu. Jadi kita agak ada perasaan, kalau pindah nanti di sana apa ya gitu. Ya mungkin karena itu tadi ya, ngebesarin sesuatu ya, jadi ownership-nya tinggi. Iya, mungkin ada elemen itu. Dan juga emang biasanya kalau di perusahaan kan kita punya regional. Kalau regional kita bagus, kita biasanya jadi betah sih. Gitu, Ya, karena selalu ada juga ya, antara lokal, regional, global tuh suka ada hubungan kerja ya. Iya, dan kalau kita banyak hal yang keren-keren dari regional, kita juga lebih semangat ya, kayak lebih punya ownership yang tinggi jadinya. Jadi rasa jenuhnya itu juga jadi hilang gitu. Ada yang bilang kalau marketing itu kerjaannya jam kerjanya nggak tentu, jadi kadang 24 jam atau fleksibel. Seperti itu nggak sih? Kayaknya di semua divisi kalau di kantor aku bisa seperti itu sih. Tapi sebenarnya tergantung kita manage-nya aja gitu. Kalau dulu sih aku karena rumahnya jauh, sebisa mungkin sih jam 5, setengah 6 saya pulang aja. Kalau ada kerjaan ya lewat HP aja atau telepon. Saya sih seperti itu. Pokoknya kalau aja. Ke rumah, terus malamnya tuh biasanya masih suka ada yang dikerjain nggak kalau marketing? Kadang-kadang biasanya approval kan, karena kan misalnya bikin desain terus waktu itu tuh seharian misalnya desainernya masih ganti nanti malam dia selesai. Apalagi kan kalau orang desain kayaknya baru anget tuh kalau udah sore menjelang malam kan gitu. Jadi malam-malam biasanya kita ngelihat untuk approve, komen gitu. Mungkin seperti itu sih. Mesti dikasih tahu tuh ya tips and trick gimana bisa pulang jam 5 itu loh tim ya. Itu kan suatu privilege ya di Jakarta ya. Ya kalau nggak ada meeting, kadang-kadang kan suka nyangkut meeting ya, ada meeting jam 6, oh no gitu kan. Ya tapi sebenarnya lo bisa memanage kerja apapun juga, sebenarnya apapun lo bisa, ya itu time management lo aja kan sebenarnya ya. Ya sebenarnya itu membutuhkan skill dan kepercayaan diri ya, bahwa mudah-mudahan gitu ya, walaupun saya seperti ini, company-nya masih mau gitu, mungkin seperti itu. Oh terbukti ini berhasil Tin. Ya mudah-mudahan ya. Untungnya masih ada ide-ide gitu loh, mudah-mudahan gitu ya. Kadang-kadang ya kita kerjain malam atau weekend gitulah, just to compensate sedikit nggak apa-apa lah gitu kan. Dari tadi kan kayaknya gue denger orang marketing tuh harus banyak ide ya Tin ya. Pernah nggak lo stuck nggak punya ide tuh kalau jadi orang marketing gimana Tin? Maksudnya itu challenge, gimana tuh cara ngatasinnya? Oh itu gampang, jadi kita tinggal ngumpul aja satu
tim gitu kayak brainstorm aja gitu. Kan anggota tim kita banyak kan, mereka maksudnya persepsinya kan beda-beda, backgroundnya beda-beda gitu. Atau kadang-kadang juga misalnya malam-malam kayak googling aja gitu loh. Sorry bukannya bermaksud cuma kayak di negara lain mereka kalau bikin ini kayak gimana ya gitu. Dan mungkin yang penting banget buat orang marketing tuh selalu terbuka matanya sama apa yang perusahaan lain lakukan gitu loh. Selalu pengen tahu company ini kita memang beda industri. Tapi gimana sih mereka menyelesaikan masalahnya mereka gitu. Oh ternyata si ini bikin ini, si ini bikin ini. Walaupun beda industri kita coba cari-cari ide dari mereka gitu. Mungkin itu profil yang penting juga buat seorang marketing berarti ya. Harus selalu terbuka, kepo gitu ya, cari tahu. Ngintip, belajar, cari ide supaya nggak stuck idenya gitu. Iya. Jadi emang ya maksudnya suka aja gitu ngelihat oh dia berinovasi kayak gitu ya. Oh ya menarik juga ya. Mungkin nggak ya di-apply ke company kita tuh kayak gimana ya gitu. Mungkin bisa dijalankan kayak gitu. Bahkan beda industri pun juga tetap harus dipertimbangkan ya. Oh iya dong. Iya. Kalau yang paling challenging tuh yang pernah lo alamin apa Kat selama ini jadi marketing? Ya mungkin kalau jualan jelek ya kan ya. Kalau jualan jelek tuh tanggung jawabnya marketing atau kan marketing tanggung jawabnya tadi itu produk, brand, campaign, activation gitu. Ya inilah kan Mincung tahu sendiri sebagai orang sales kan, kalau orang sales susah jualan pasti nanti dia balik ke orang marketing kan. Oh ini soalnya apalah gitu kan. Ya Cum ya. Ya dulu pernah di dua dunia juga sih gitu. Jadi iya. Ngerti ya. Itu yang tadi dimaksud sama Catherine ya pada akhirnya harus ada otak kirinya karena hubungannya sama bisnis ya. Ya, mungkin kadang-kadang juga ini sih kalau misalnya jualan jelek terus stres tinggi kan. Misalnya stres di organisasi tinggi. Itu kreativitas kita kan kayak nggak keluar ya kalau misalnya stresnya tinggi gitu. Jadi mungkin ada suasana tertentu lah ya supaya ide-ide itu bisa mengalir dengan baik gitu kali ya. Ya kan ini mungkin biar juga pada tahu gitu kalau marketing kan menyenangkannya ada, tapi ada juga tadi stresnya gitu. Stres biasanya datang dari mana tuh kalau lagi di marketing ngerjain sesuatu? Mungkin lebih kepada kalau aku sih ya stresnya bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam misalnya kita bikin event besar gitu ya. Itu bisa jadi stres karena kan banyak faktor gitu ya. Tapi juga stres itu mungkin kalau aku sih lebih ngeliatnya kalau organisasinya lagi kondisinya kurang baik, itu aku lebih ngalaminnya dari sisi itu sih. Jadi mungkin orang salesnya merasa terdesak, orang marketingnya juga merasa terdesak. Gimana nih we get out of this situation gitu ya. Tapi kalau saya bilang mungkin stres paling banyak ya kalau isu isu antar orang kali ya juga ya di organisasi kan happens ya. Jadi dikejar deadline ya, tapi banyakan juga karena kalau bisnisnya juga lagi nggak going smooth. Biasanya kalau stres gitu ujungnya konflik nggak antar orang di tim atau bahkan antar departemen gitu? Sebetulnya bisa dua macam ya. Kadang-kadang tuh dalam kondisi stres kita malah bisa jadi kompak ya. Kadang-kadang it can happen ya, seringkali seperti itu. Ya kadang-kadang bisa jadi konflik lah. Kita juga ngalamin lah kadang-kadang lagi stres di push terus kita jadi kayak merasa agak konflik sama misalnya bos kita atau sama divisi lain yang nge-push kita gitu. Tapi mungkin di situ role-nya kita punya tim yang solid ya. Jadi biasanya kita bisa nyampah lah di tim gitu loh. Jadi kayak ini kenapa gini ya gitu kan. Jadi istilahnya kita udah merasa kita punya temen cerita gitu ya kalau ada masalah. Terus kita merasa kita punya satu tim yang saling mendukung kita. Jadi sebenarnya tim itu penting banget sih untuk menghadapi kalau ada stres atau ada apa gitu. Saya juga sama tim saya juga, mereka juga udah kayak temen ya. Mereka juga kalau ada konflik sama siapa pasti cerita. Begitu juga saya juga gitu cerita ke mereka, ini tau gak sih ini gini masa kita seru gini gitu kan. Tapi habis itu ya udah karena udah nyampah gitu ya,
abis itu ya udah nggak apa-apa, udah fine aja gitu. Nah, itu kan tadi stres. Catherine udah cukup lama di marketing. Pencapaian yang paling diingat gitu apa, Ken? Apa ya, mungkin kemarin nggak tahu kenapa tuh pas bikin kemarin kita sempat banyak urusan acara-acara bola gitu ya, bikin program bola untuk Indonesia, itu nggak tahu kenapa banyak dapat award ya, thankfully sih. Sama kemarin juga ada satu award lagi kayak supporting women in football gitu, lagi nunggu sih dari Singapura ya, hopefully we get it, udah shortlist. Jadi mungkin kita bantuin kadang-kadang di marketing. Oke, one more thing good about marketing and CSR, kita seringkali bisa bantu negara kita juga. Jadi kita bisa bikin program-program yang bisa bantu negara kita, misalnya perkembangan sepak bola anak-anak gitu, memajukan talent mereka. Nah terus jadinya kita bisa kerja dapet gitu ya, maksudnya do something good to the country juga dapet gitu. Jadi biasanya itu sih yang akhirnya bisa berujung ke award atau orang merasa oh that's a cool thing gitu. Iya, marketing kan erat juga ya sama award-awardan gitu ya. Jadi ada forum buat menampilkan diri. Seberapa penting sih untuk dapat award kalau dari marketing? Gimana ya? Kadang-kadang tuh lucunya kita merasa award itu paling penting untuk internal. Karena kan ya namanya juga perusahaan ya. Pasti kan ada yang setuju dengan program marketing, ada yang tidak setuju gitu. Ada orang mungkin yang otaknya otak kiri gitu. Jadi nggak bisa ngelihat bahwa nih campaign ini sebenarnya bagus misalnya gitu. Jadi kalau buat kita sih agak lucu ya. Marketing award itu lebih untuk mungkin ini going too much information ya. Tapi kayak lebih untuk stakeholder internal kita melihat bahwa oh oke gitu. You guys did that was a good program after all gitu. We believe in you gitu. Jadi lebih ke mungkin agak aneh ya. Pembuktian dari pihak luar tentang apa yang lagi dikerjain gitu ya. Iya. Apalagi ke dalam. Iya, mungkin ini case unik ya. Tapi buat aku kebetulan tiba-tiba jadi agak penting dari sisi itu gitu. Yang marketing tuh ada durasi umur atau panjang periodenya nggak sih? Mungkin perlu yang penting banget supaya bisa lama di dunia marketing menurut saya tuh satu itu harus up to date dengan digital world gitu ya, and all the social media and everything. Maksudnya I'm not perfect gitu ya, tapi seperti itu. Kedua, kita mesti punya tim anak-anak muda yang kuat juga gitu loh, yang ready to support, ready to istilahnya mengasah kita gitu, yang udah getting older gitu kan. Sebenarnya situasinya sebenarnya tuh seperti apa gitu loh. Mungkin salah satu triknya itu juga being kind of a listening leader gitu kali ya. Jadi supaya kita bisa panjang umur ya di dunia marketing, mungkin gitu kali ya. Jadi satu, adaptasi terhadap perkembangan zaman. Kedua, selalu punya tim yang juga cocok dengan perkembangan zaman tadi. Ketiga, leadershipnya tuh lebih ke arah listening. Iya. Jadi Tin, kalau gue sama KPI marketing tuh sebenarnya orang ngelihatnya tadi kan lo kayak award ya. Award tuh bisa dijadiin KPI. Apa bisa juga enggak? Atau melalui angka salesnya. Jadi lo melakukan campaign, sales lo jadi naik. Jadi itu dihitung sebagai KPI lo enggak? Oh, biasanya sih kalau marketing KPI-nya tuh ada. Jadi misalnya performa brandnya. Jadi misalnya orang aware nggak ke brandnya, orang suka nggak sama brandnya, mereka consider nggak sama brandnya. Terus misalnya brandnya punya identitas gitu, yang mau dicapai. Terus kalau dicek ke customer, mereka tahu nggak bahwa itu adalah identitasnya. Kalau orang yang sudah sekarang di bidang marketing atau yang mau nantinya jadi seorang marketing, mungkin Catherine bisa cerita nggak, profesi marketing tuh apa sih daya tariknya? Sebenarnya sih kalau menurut aku itu harus cocok-cocokan ya. Maksudnya kan ada orang yang memang misalnya ya sukanya berhitung gitu ya. Mungkin mereka cocoknya di finance gitu kan. Nah kalau misalnya orang marketing tuh mungkin orang yang lebih suka dengan ide, kreativitas gitu loh. Maksudnya bisa memproduksi sesuatu gitu. Jadi ya kayak tadi aku bilang lagi, misalnya kalau kuliah yang zaman dulu tuh yang kerjanya panitia pensi kayak gitu-gitulah. Karena
Ya memang it's about creating events, activation gitu kan. Terus ya mungkin aku sih ngeliatnya lebih kepada profil ya. It's like there's something in you aja yang mungkin lebih cocok gitu loh. Dan ya istilahnya kita udah istilahnya created for different tipe pekerjaan gitu. Nah itu mungkin yang penting ya untuk tahu kan saya ini cocoknya di mana gitu. Balik lagi saya sukanya apa seperti itu. Lo kalau ngelihat marketing in the future gimana Tin? 5-10 tahun ke depan atau apakah trennya akan masih sama nggak? Aduh, kayaknya sih yang definitely ini mungkin kedengarannya klise banget ya gitu. Cuma kalau impact dari digital tuh luar biasa sih ke dunia marketing itu gitu loh. Even dengan kejadian COVID aja tuh kita juga udah kerja keras banget karena everything has to change gitu ya. Dan menurut saya juga ke depannya people are going to adopt this kind of lifestyle gitu. Ini pendapat saya sih setelah ini selesai nggak berarti orang akan stop gitu loh calling people and doing Zooms and everything gitu. Orang juga mulai punya gaya hidup yang berbeda gitu setelah kejadian ini. Kalau jadi habit baru ya kayaknya ya. Kayaknya orang akan punya habit baru gitu. Cara orang belanja juga nggak akan sama seperti sebelumnya gitu. Dan pasti orang juga oke lah. Misalnya mall buka ya, tapi orang akan jauh lebih konservatif kan dalam masa seperti ini akan jauh lebih hati-hati gitu loh dalam konsumsi misalnya. Jadi I think banyak banget sih yang akan berubah, terutama digitalization itu sih yang kunci banget gitu. Dan everyone is still learning lah gitu. Gimana caranya to marketing through social media and everything itu juga masih still in process gitu. People are still learning juga sih. Jadi mungkin ada perubahan perilaku nanti buat masyarakat. Iya, kayaknya menurut aku sih adaptasi teknologi yang digital jauh lebih cepat ya. Gitu. Dan orang-orang tua juga tiba-tiba lebih canggih gitu kan, mungkin lebih bisa belanja online and everything gitu karena situasi seperti ini kan gitu. Jadi it's not just the young generation akhirnya yang digitalize gitu. Semua kelompok usia juga mulai berubah kan, terpaksa berubah. Ya mudah-mudahan itu memberikan gambaran kurang lebih ya marketing seperti apa. Iya nih, ya. Aku jadi pengen apply sebagai anak buahnya Catherine. Mungkin lo bisa kasih tips gitu buat yang sekarang nih udah jadi marketing atau yang ini lagi kuliah pengen jadi marketing. Mungkin pertama sih cari tahu dulu ya, istilahnya minat dan bakat gitu. Kira-kira profilnya cocok nggak untuk masuk ke marketing gitu kan. Kalau marketing kan ya like I mentioned banyak right brain, ide, kreativitas gitu, inovasi itu dibutuhkan, keinginan untuk merubah sesuatu tuh itu penting banget dan harus ada gitu ya. Mungkin pertama minatnya dulu harus ada. Terus apalagi tadi dia cocok atau enggak ke marketing gitu ya? Atau apakah? Ya, maksudnya apakah seberapa menariknya anak saya atau sekarang yang udah di marketing untuk berkarir? Seberapa promising gitu loh Tin berkarir di marketing? Kalau menurut saya sih ya itu balik lagi ke seberapa cocok dia di marketing. Jadi memang kembali lagi lihat dulu profil dirinya sama cocok atau enggak, minat atau enggak. Tapi kalau again ya balik ke semuanya, semua tuh tergantung etika kerja sih menurut saya sama kerja keras gitu. Marketing bukan sesuatu yang terlalu susah gitu dan bisa dipelajari gitu ya. Tapi yang penting again menurut saya sih etika kerja, terus attitude kayak gitu-gitu sih penting banget sih untuk sukses gitu. Jadi mungkin match dua-duanya kali ya, antara profil saya tuh cocoknya ngapain, kedua itu di match dengan kerja keras, punya etika yang bagus, attitude yang bagus gitu. I think maybe for me itu udah bagus banget sih if you have both. Gitu. Ya, itu di note harus di bold ya. Itu kira-kira kalimat terakhir ya. antara minat, attitude, hard work. Nah, itu kayaknya penting banget tuh. Sama mungkin ini sih kalau aku lihat orang Indonesia juga
perlu punya komunikasi yang bagus gitu ya. Karena kan di marketing you're trying to convince people kan. Jadi mungkin kita kadang-kadang kurang fokus ke skill komunikasi gitu ya. Itu mungkin sesuatu yang kalau sudah punya ya mungkin cocok juga di marketing. Kalau belum punya ya perlu diasah terus kali ya. Ya, benar. Kayaknya kita udah di penghujung obrolan. Thank you so much, Kathy. Terima kasih banyak, Catherine. Buat waktunya sudah mengganggu di weekend. Thank you. Bye. Bye. Thanks ya. Sukses terus.